dengarkan. Hai kids. Hai kids gitu ya, nanangmu gitu ini, bapakmu ini gitu ya. Iya. Jadi besarnya di sini dan gara-gara babi guling gitu ya, punya teman gitu ya. Itu perlu Iya. dicatat. Iya benar. Nanti silakan Liwayan tinggal pilih Tadi 3 aja. boleh pilih 3 aja. ya. Itu yang nanti akan kita bincang Oke. lebih jauh lagi. 1, 2, 3. Oke. Selamat datang di Prada Corner DKI Jakarta bersama saya Bram Pasak Malata atau akrab disapa Ibeng. Nah, di sini sudah ada salah satu narsum kita, idola kaula muda DKI Jakarta, penyuluh muda Iwayan Tantre Awian. Siap. Selamat datang. Aku manggilnya apa nih? Wayan. Wayan Tantre. aja, Wayan. Wayan. Karena nama panggungnya emang yang dikenal Tantre juga. Ya. Siap, Li. Nanti kita bisa sambil ini kan bincang pemuda Hindu Nusantara nih. Konsepnya jadi memang di DKI Jakarta ini kan warna-warni nih, heterogen. Yeah. Ada yang dari Hindu Bali, Lampung, Hindu Toraja, Kalimantan, Kaharingan, bahkan sampai yang Hindu Maluku. Ini aku pikir nanti Tantre bisa cerita sendiri lebih jauh karena Wayan Tantre ini background-nya adalah alumni dan juga dosen di STAH Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara DKI Jakarta. Kayak gimana cerita-ceritanya nanti ini ada sambil main kuis kayak kita waktu masih bocil itu. Apa ini lagi nih? Jadi ada 5 clue yang disiapin oleh teman-teman dari kru. Nanti silakan Liwayan tinggal pilih 3 aja. Boleh pilih 3 aja. ya. Itu yang nanti akan kita bincang lebih jauh lagi. 1, 2, 3. Oke, udah hampir 3. Ini yang 2 aku amanin dulu ya. Siap. Oke, mungkin bisa langsung aja. Liwayan mau diambil yang mana? Hidup ini memang penuh dengan kejutan. Termasuk dengan apakah ini? Kejutan yang positif pastinya. Dharma negara nih. Negara, oke. Jadi bisa cerita nih nanti bagaimana pengenalan dari seorang Wayan Tantre ini di masa remajanya, asal dari mana, kemudian kalau nggak salah ini kan aku ucapin juga selamat karena sudah terpilih atas pengabdiannya sebagai penyuluh di Kemenak DKI Jakarta ya. ASN. Amatur semua. Oke, bisa cerita nih tentang Dharma Negara. Ya, ini bahasan yang nggak mudah ya sebenarnya. Tapi ya karena yang bicara dan ngobrol adalah anak muda, jadi kita bikin sederhana saja. Slow. Ya, Dharma negara. Terus kewajiban saya sekarang memang sedang berada di situ, ya. Jadi perjalanan panjang membawa bermuaralah di Jakarta gitu ya. Jadi situasi kecil di mana? Di Lampung. Kemudian lahir di Lampung pada tahun 96. 96. Masih udah tua ya? Masih muda itu, masih muda. 96 lahir di Lampung, kemudian tahun 99 hijrah. Bukan hijrah. Apa namanya dia? Berpetualang lah istilahnya. Berpetualang sama keluarga. Ya, keluarga berpetualang ke daerah Sumatera di Lubuk Linggau. Kemudian kemudian di situ lingkungannya tidak seperti saya di Lampung. Jadi tidak ngomplek orang Bali, Nusa Penida. Tetapi saya di Linggau itu satu-satunya Hindu yang ada di situ. Justru lebih minor lagi ya? Lebih minor lagi gitu ya. Jadi akhirnya perjalanan membawa tahun 2010 back to nature. Kembali lagi ke Lampung. Kembali lagi ke Lampung gitu ya. Di situ mendalami agama nggak? Ya, boro-boro mendalami agama. Tadi lah anggap saja di Sumatera itu ya jauh dari itu, tetapi beruntungnya saya sebagai umat Hindu tuh bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tua.
Gitu. Di mana bumi dipijak, Di situ langit langit dijunjung. dijunjung. Jadi apapun setiap hari raya dan lain sebagainya tetap dilakukan. Ritual itu tadi. Walaupun hanya seorang diri atau satu keluarga di situ. Tapi akhirnya lingkungan tidak mempermasalahkan itu gitu ya. Ya. Background orang tua berarti kalau petani. Petani. Ya. Jadi ya namanya orang merantau pasti ya bukan sederhana sih Bli. Tapi keluarga kami berada di atas. Di atas apa nih? Di atas rata-rata. Sampai akhirnya nyemplung ke berkuliah. Nah itu gimana tuh berkuliah di Jakarta? Kuliah di Jakarta setelah Back to Nature tadi 2014 lulus lah SMA. Oke. Gitu. Nah di masa lulus SMA itu saya harus ucapkan terima kasih pada paman saya Wayan Tarne. Barangkali beliau nanti nonton. Itu yang itu yang memberikan informasi, mengenalkan adanya STAH gitu ya. Lalu saya dibimbing ya, diarahkan sekaligus dilepas. Masih ada beliau. Masih ada dong. Masih ada. Bisa nonton ini ya. Iya. Nah, terkait dengan dharma agama yang saat ini jadi satu kewajiban mendasar bagi saya, ya mesti bisa membawa ya nilai-nilai Hindu itu dalam rutinitas. Iya. Kenapa? Karena kalau ngomongin kewajiban, apalagi kita adalah umat Hindu gitu ya, sudah punya brand masyarakat Hindu itu adalah orang yang satya. Satya itu gitu ya. Artinya? Satya dia berani, ya dia setia, dia tanggung jawab, lalu bisa dipercaya, jujur yang paling utama. Di jalan dharma itu tadi. Di jalan dharma gitu ya, on the track dharma. Nah jadi itu yang menjadi kesempatan lah. Jadi kurang lebihnya seorang Wayan Tantra menikmati ya dharma negara ini. Mesti harus menikmati gitu. Oke, kita lanjut di clue yang kedua nih. Kira-kira kejutan apa lagi nih? Kita buka memori-memori. Paling bisa memang keremajaan dari seorang Wayan Tantra. Ya. Clue yang kedua. Wih, lebih berat lagi nih. Tradisi agama. Tradisi agama. Oke, tadi udah singgung nih tentang salah satunya prinsip atau karakter dari masyarakat Hindu itu adalah satya itu tadi, jalan dharma. Nah, dalam hal tradisi agama tadi Tantra juga udah bilang ya. Saat pindah ke Lubuk Linggau sampai harus menjalankan di situ ada pura berarti. Ada pura karena yang ngempon ada sekitar 30-an kakak. 30-an. Ya, memang kalau dalam hitungan statistik jumlah umat kita kalau untuk di peta Indonesia ini 5 besar kan Bali 3 jutaan penduduknya. Kalau yang kedua tuh di Hindu Karingan di Kalimantan Tengah 150-an ribu. Kemudian yang kedua itu yang ketiga itu 130-an ada di Nusa Tenggara Barat, baru Lampung 125 ribuan dan berurutan baru Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Jadi emang Sumatera Selatan ini sedikit ya umatnya, tapi itu tadi ada karakter dan itu makanya di tradisi agama ini apa yang dalam bayangan seorang Wayan Tantra ini otomatis ketika ke Jakarta pun ini unik lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi gimana nih ngelihat dari sudut pandang anak muda nih? Iya. Jadi tadi di awal saya sampaikan kalau orang tua itu dalam lakunya sehari-hari bisa mengajarkan saya sebagai anaknya tentang apa itu Hindu. Nah akhirnya disitulah dimana orang tua tuh kalau ya mungkin karena generasi orang tua saya mendapat pesan dari orang tuanya misalnya kamu ya udah kerja aja yang bagus gitu ya. Oke, normatif lah ya. Iya, normatif banget gitu. Jadi kayak ada pendapatan. Ya kerjanya bagus ya, dapat duit gitu ya, simpan dan untuk meningkatkan kualitas ekonomi. Hanya sebatas itu. Tidak pernah terpikir bahwa ucapan itu sekarang menjadi momen untuk bisa menggali. Jadi kayak kerja aja yang benar gitu. Ternyata sulit, Bli. Kerja aja yang benar gitu di tengah-tengah apa ya disrupsi ya mungkin kedudukan lingkungan dan pergaulan ini gitu ya lifestyle sangat pelik lah bahasanya. Jadi
ternyata di situ poin yang bisa saya bawa dari zaman mungkin masa kanak-kanak itu di posisi sekarang. Itu artinya tradisi agama itu memang pelan-pelan menjadi selain karakter juga menjadi kebiasaan. Peradaban itu tadi. Peradaban itu menentukan saya berada di mana di sebuah wilayah di Indonesia, tapi tetap saya membawa tuh Hindu gitu. Jadi nggak bisa lepas. Nah kalau menurut Wayan Tantre nih, tradisi agama Hindu sendiri itu sebenarnya berat atau itu gimana tuh? Karena ini sifatnya universal nih bilangnya nih. Apalagi memang di Jakarta kayak teman-teman staff sendiri itu kan rame ya. Ada yang dari Bali, Sulawesi, Toraja, ada yang dari Hindu Keharingan sampai Maluku, kan campur nih. Jadi menurut Wayan Tantre ketika dapat hikmah nih berkuliah di Dharma Nusantara, gimana tuh melihat tradisi itu? Ternyata agama Hindu adalah yang harus dilestarikan atau apa? Ya, jadi kuncinya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oke. Jadi sebagai jadi bentuk implementasinya mesti ya bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan itu norma-norma itu sebenarnya udah ada gitu ya. Itu format ya kalau dibilang secara baku tradisional, iya. Dan itu harus diterapkan, harus dilakukan, diwujudkan gitu loh. Dalam bentuk perilaku. Tetapi memang dimanapun kita ketemu dengan ya wujudnya manusia Hindu, pasti mereka akan mencari yang sama. Jadi insting itu yang membuat kita bertanggung jawab, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya kalau maunya sendiri-sendiri ya kewa bahasa semua sendiri-sendiri akhirnya gitu. Kalau bahasa tradisi Balinya seluung-luung sebayan take. Ya, gitu. Jadi yang baik ataupun buruk ya miliki bareng. Gitu. Itu kayak saling isi gitu. Mesti begitu. Oke, kita next ya. Terakhir nih, pamungkas nih. Apalagi yang ketiga. Kayaknya lebih seru lagi. Dan kita lihat Beguling luar biasa. Dari tradisi ini agak sedikit lebih ke ruang lingkup yang lebih kecil lagi. Apa kira-kira dalam bayangan seorang Wayan Tantre beguling itu dalam tradisi keagamaan kita nih? Kenapa begitu sakralnya? Kenapa beguling ya? Jadi mesti dirunut lagi tuh kewajiban sebagai umat beragama, kemudian ada tanggung jawab melestarikan tradisi, dan di sini ngomongin beguling. Beguling itu adalah penggambaran dari kita ya masyarakat Hindu dari zaman dulu sampai jani gitu ya, sampai zaman sekarang tuh tetap menjalankan tradisi wacana leluhur ya. Yang adiluhung itu, yang luwung itu tetap dijalankan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk menyambut beraya, sebagai bentuk memiliki komunitas itu tadi ya. Komunitas. Karena salah satu bentuk pemeliharaannya ya lewat babi guling. Maksudnya bukan lewat babi guling, tapi momentum membuatnya gitu ya. Membuat secara sederhananya kadang memang babi itu karena pada saat itu, ini setahu aku juga ya, itu hewan ternak yang mudah diternak dan ketika disajikan atau ditampah itu bisa buat berbagi banyak orang. Jadi seperti itu. Jadi babi guling favorit Jakarta. Babi guling favorit ya? Jakarta tuh ya nggak ada obat sih di Halim ya. Di Pura Halim gitu ya. Di Halim. Boleh sebutin ya? Boleh. Bu Agung ya, warung Bu Agung itu nggak ada obat sih babi gulingnya. Rata-rata kalau yang baru nyampe Jakarta dan pengen tahu babi guling yang istilahnya sajiannya sedap dan mengingatkan kita di desa ya di Halim sih memang. Tapi ada pilihan-pilihan banyak di Rawamangun, termasuk di Ciniri ya. Ciniri. Tapi
Ya mungkin abis ini kita makan. Boleh. Tapi ini boleh beli Ya. ditambah ini ya. Oke. Babi guling selain dia adalah sebagai kuliner Oke. yang ya mengandung banyak Kisah itu ya. kisah di dalamnya. Memang babi guling itu sebuah perwujudan kita ini umat Hindu yang ada di Indonesia ini memang seperti kita menikmati babi guling. Kalau kita makan bareng itu beda rasanya ketika kita makan sendiri. Ya, filosofinya ya, salah satunya makan kumpul itu ya. Iya, makan bareng itu sesuatu momen di mana kita bisa ya bertukar cerita, melawarnya itu, proses membuatnya itu. Jadi sudah ada di situ bangunan-bangunan emosional, kedekatan secara tradisi juga membuat kita lebih berkomunikasi secara aktif, bahkan ujung-ujungnya adalah partisipasi. Iya benar. Nah, kalau udah misalnya pesemotonan itu tadi. Itu yang mengikat kita sih. Yang beraja. Nah, kalau bisa itu disebarluaskan. Jadinya kena lintas generasi. Enggak hanya orang tua guling dengan orang tua, enggak. Tapi anak muda seperti saya beli itu bisa dengarkan. Hai kids. Hai kids gitu ya. Nanangmu gitu ini. Bapakmu ini gitu ya. Jadi besarnya di sini dan gara-gara babi guling gitu ya, punya teman gitu ya. Itu perlu dicatat. Iya benar. Jadi itu menjadi menu favorit yang di luar dari sajian itu ternyata ada pesan-pesan keakraban dari Semeton. Oke, ya terima kasih beliau yang Tantra atas bincang-bincang tadi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini juga ada manfaatnya pastinya dan menyambung silaturahmi dan jangan sungkan-sungkan untuk kita teman-teman undang lagi ya ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya karena gimana pun juga kita butuh peran-peran dari anak-anak muda seperti Bima Tantra ini untuk menghidupkan dan mengajekan Hindu Nusantara pasti. Jaya. Oke, terakhir dari Pradakona DKI Jakarta, saya tutup dengan Palam Santi. Om Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Matur